Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai penyusunan kertas kerja. Nah, ini soalnya yang akan kita buat kertas kerjanya dengan 10 kolom. Ya, kita akan buat kertas kerja dengan 10 kolom. Nah, kertas kerjanya adalah ini. Ini kertas kerjanya bentuknya. Oke. Caranya menyusun soal, caranya menyelesaikan soal ini untuk disusun kertas kerja, yaitu langkah pertama yaitu neraca saldo ini. Semua tabel isi dari tabel ini, isinya ini kita kasih pindah semua ke kolom kertas kerja di bagian neraca saldo. Nih. Jadi semua nilai yang ada di sini sampai dengan totalnya kita pindahkan, kita salin ulang ke kertas kerja 10 kolom ini. Kenapa 10 kolom? Karena neraca saldo terdiri 2 kolom, jurnal penyusuan 2 kolom, neraca saldo setelah penyusuan 2 kolom, laba rugi dan neraca juga gitu. Setelah kita tulis semua neraca saldo nilainya, kemudian dari soal ini ada data penyusuan yang sudah kita buatkan jurnal penyusuan. Nah, minggu lalu kita sudah menjelaskan cara menyusun jurnal penyusuan ini. Nah, inilah jurnal penyusuannya. Nah, jurnal penyusuan inilah yang telah kita susun. Kemudian kita akan pindahkan lagi ke kertas kerja di bagian kolom jurnal penyesuaian. Jadi kita pindahkan ini, tadi jurnal penyesuaian, tadi kita pindahkan ke kolom di kertas kerja di bagian kolom jurnal penyesuaian. Caranya kita ikuti langkah begini, langkah ini kita ikuti, kita tarik dulu. Yang pertama jangan lupa judul kantor akuntan Eka Jaya, kemudian nama laporannya itu kertas kerja per 31 Desember 2010. Oke, kita lanjut, kita tarik saja naik dulu ini supaya nanti menggampangkan. Oke. Oke, kita lihat jurnal penyusuannya, kita kasih pindah satu persatu. Yang pertama itu sewa dibayar di muka. Yang pertama itu sewa dibayar di muka ini kita berada di debit, kita kasih pindah ke kertas kerja di bagian kolom jurnal penyusuan. Kita kasih pindah sewa dibayar di muka sebesar 1 juta di sisi debit. Oke. Kita cari sewa dibayar di muka di bagian sini. Kita cari, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita buka di bawah. Kita tulis sewa dibayar di muka. Oke. Nilainya di sisi debit tadi kita tulis di kolom jurnal penyusuan sebesar 1 juta. Oke. Sebesar 1 juta. Kita tulis ulang. Oke. Kemudian kita lihat lagi akun yang keduanya adalah beban sewa di sisi kredit sebesar 1 juta. Kita pindahkan juga. Kita cari bagian atas beban sewa. Kita cari beban sewa ada nama akunnya. Kalau ada nama akunnya di atas, tidak usah kita buka di bawah. Jadi kita tulis saja di sini, di bagian sini sebesar 1 juta. Di bagian kredit. 1 juta. Oke. Sudah selesai. Kita lanjut lagi ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 31 bulan 12 2010, yaitu beban penyusutan peralatan sebesar
65.000 di bagian debit. Kita pindahkan lagi. Beban penyusutan peralatan 65 di bagian debit. Beban penyusutan, kita cari dulu beban penyusutan, tidak ada, kita tulis, kita tambahkan beban penyusutan peralatan sebesar di sisi debit sebesar 65.000. Oke, kita pindahkan lagi yang satu, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit, kita kasih pindah. Kita cari dulu akumulasi penyusutan peralatan, tidak ada, kita tambahkan lagi akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 65.000. Oke, sudah, kita lanjut lagi. Pindahkan pendapatan jasa sebesar 500.000 di sisi debit. Kita cari lagi pendapatan jasa 500.000 di sisi debit. Oke, kita cari pendapatan jasa, kebetulan ada ini di sisi debit. Oke, kita cari sini sebesar berapa tadi? 500.000. Cari sini 500.000. Oke, kemudian salah tempat di sini. 500.000. Oke, kita lanjut. Akun berikutnya kita kasih pindah, pendapatan diterima di muka di bagian kredit 500.000. Pendapatan diterima di muka di bagian kredit 500.000. Kita cari lagi pendapatan diterima di muka, ternyata tidak ada, kita buka lagi. Pendapatan diterima di muka 500.000 di sisi kredit. Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Beban iklan sebesar 200.000 di debit. Oke, kita kasih pindah lagi. Beban iklan kita cari di atas, ternyata ada sebesar 200.000. Oke, sebesar 200.000. Kemudian kita lihat lagi akun selanjutnya yang kita mau kasih pindah adalah utang iklan. Utang iklan sebesar 200.000 di kredit. Utang iklan sebesar, kita cari dulu utang iklan, ternyata tidak ada, kita buka lagi di bawah. Utang iklan sebesar 200.000 di sisi kredit. 200.000. Oke. Sudah. Kemudian kita lanjut lagi. Kasih pindah lagi jurnal berikutnya. Beban perlengkapan 300.000.
beban perlengkapan 300.000. Oke, kita kasih pindah beban perlengkapan 300.000 ini di sisi debit. Kita cari lagi di atas beban perlengkapan. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita buka lagi di bawah. Beban perlengkapan sebesar 300.000 di debit tadi. 300.000. Oke. Kita lihat lagi selanjutnya. Akun yang terakhir adalah perlengkapan sebesar 300.000. Perlengkapan sebesar 300.000 di kredit. Kita kasih pindah lagi di kertas kerja. Perlengkapan. Kita cari lagi di atas, ada tidak perlengkapan? Ternyata ada. Ini ada di sisi kredit. Berarti kita simpan di kredit di sini. Sebesar 300.000. 300.000. Oke, selesai. Kita jumlahkan. Jumlah. Di sini kita jumlahkan ini 500 tambah 200, 700 tambah 1 juta. Itu 1.700.000 tambah 65, 1.765 tambah 300 itu 2.065. 2 juta kita tulis di sini 2.065.000. Sama juga ini 2.065.000. Oke. Sudah. Setelah selesai dipindahkan semua jurnal penyelesaiannya, kita pindah lagi ke cara mengerjakan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, cara mengerjakan ini, yang caranya itu yang pertama kita tinggal pindahkan 8.900.000 tinggal salin di sini, tinggal pindahkan ke sini 8.900.000. Karena di sini kosong, di sini kosong, berarti tinggal kita pindah 8.900.000. Ini juga piutang karena sini kosong, jadi tidak pindahkan, tinggal sini 2 juta di sisi debit, tetap di debit. Tuh. Karena ini neraca saldo sebelum jurnal penyesuaian, inilah neraca saldo setelah penyesuaian, setelah disesuaikan. Karena ini neraca saldo adalah neraca saldo yang masih salah. Nah, inilah yang sudah disesuaikan. Ini neraca saldo yang belum disesuaikan. Inilah neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian perlengkapan kantor di debit, kemudian ada kredit. Berarti ada rumus itu debit ketemu debit itu di jumlah, kredit ketemu kredit itu di jumlah, debit ketemu kredit itu cari selisihnya. Cari selisihnya ini, selisihnya. Nah, kebetulan ini debit ketemu dengan ini, debit dengan ketemu kredit 425 dengan 300 berarti selisihnya itu 125. 125 itu jadi selisihnya itu disimpan di sisi debit karena lebih tinggi debit 125. Oke. Terus ini peralatan kantor tetap 3.250.000. Terus ini utang juga karena di sisi kredit, jadi kita simpan di kredit 525.000. Kemudian ini modal di sisi kredit juga 12 juta.
500. Oke. Kemudian price di sisi debit, berarti kita pindah juga di sini di sisi debit 500, karena di sini kosong tidak ada. Berarti ini lagi pendapatan. Ini pendapatan kredit ketemu debit, berarti cari selisihnya. Selisihnya itu 6 juta. Disimpan di mana? Disimpan di sisi kredit, karena lebih banyak ini. Berarti kita simpan di sini 6 juta. Oke. Kemudian beban sewa 3 juta di sisi debit, ketemu lagi dengan kredit, berarti cari selisihnya. Berarti saldonya itu 2 juta di sisi debit, karena lebih tinggi debitnya, berarti dia bersaldo di debit. Kemudian ini beban gaji tidak ada, kosong, berarti di sini tetap 1 juta. Kemudian ini beban iklan debit, terus di penyesuaian ada debit, berarti di jumlah berarti 400.000 di sisi debit. 400.000. Terus ini beban listrik tetap 150 di sisi debit. Terus ini 1.100.000 di sisi debit tetap. Kemudian ini lagi, ini tak usah jumlahnya, tak usah dipindahkan, langsung sebab ini 1 juta di sisi debit. Kemudian ini di sisi debit 65, tinggal kita pindahkan juga. Ini juga di sisi kredit 65. Terus ini 500.000, kemudian 200.000 di sisi kredit, kemudian 300 di sisi debit. Kita jumlahkan mulai dari atas sampai sini debitnya, mau begitupun dengan kreditnya. Kalau jumlahnya sama berarti imbang. Berarti kalau imbang berarti itu sudah menandakan benar kita dalam menjalankan menyusun jurnal penyesuaian. Tapi ada biasa juga imbang tapi salah. Oke. Setelah kita jumlahkan, hasilnya itu sebesar 19 juta. Hasilnya itu 19.790.000. 19.790.000. Oke. Itulah tadi cara memindahkan jurnal penyesuaian ke kertas kerja sampai dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk memindahkan ke laporan laba rugi, kita tonton lagi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.